Saya teman-teman, paragraf yang terakhir ya, ini sangat menyentuh hati saya. Paragraf pertama dengan paragraf yang terakhir, oleh Injil itulah saya diselamatkan, asalkan saya ini teguh berpegang kepada firman Tuhan, kepada Yesus, kepada Injil, seperti yang telah diberitakan kepada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kecuali kalau saya telah sia-sia menjadi percaya, saya tidak sia-sia, karena ketika saya percaya Tuhan menyelamatkan saya. Dan paragraf yang terakhir itu, tanpa ketaatan melakukan firman Tuhan dan percaya kepada Kristus, tidak mungkin saya akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Jadi saya akan berdoa kiranya Roh Kudus menuntun saya untuk saya taat dan setia melakukan firman Tuhan, dan saya terus beriman kepada Kristus sehingga saya mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Jadi paragraf pertama dan paragraf terakhir yang memberkati saya. Oke ya, you first. Yang pertama ini bacaan terakhir Injil tidak dapat menyelamatkan hidup seseorang bila orang tersebut tak berpegang teguh kepada Injil dan tidak percaya. Sini yang saya dapat, apabila kita tidak mengajar apa itu Injil pada orang dekat kita, yang tidak tahu apa itu tentang Tuhan dan tentang Injil, yang selama dia gereja tidak tahu apa-apa, dari sini ya kita tahu bahwa dia tidak dapat selamat karena dia tidak pernah mendengarkan Injil. Dari situlah, dari Injil inilah yang kita harus bagi kepada semua orang yang belum mengenal Injil. Amin. Itu saja. Ya, thank you Bang Chris. Ya, you are we speak now ya. Puji Tuhan, terima kasih Bang Chris. Abang Jeremy dulu. You baru just read which one the paragraph bless you. You just read first paragraph, second, third, fourth, or fifth. Just say that. Which paragraph? Like me, the first and the last. You? Paragraf keempat. Yes. Why? Karena menyadari bahwa Injil adalah firman Tuhan, maka kita pun akan berkomitmen untuk menyediakan banyak waktu untuk membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam seperti Ezra lakukan. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita harus mencontohi sosok seorang Ezra ini yang sungguh-sungguh ingin lebih dalam lagi berkomitmen untuk Tuhan. Amin. Seperti yang waktu-waktu yang diluangkannya seperti membaca kitab dan firman Tuhan itu siang dan malam, itu aja. Yes, I hope you do it ya, dan ya Bang ya. Mami harap abang lakukan ya seperti Ezra ya. Puji Tuhan ya, mari kita doakan anak-anak kita, bapak-bapak kita, jadi ketika mereka membacakan, jadi kita harap mereka bangsa kita doakan saja sama anak-anak kita pasti ada waktunya kan. Tapi dari muda mereka sudah belajar bagus ya, puji Tuhan ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Yes. Di dalam teks ini juga tadi dijelaskan bahwa banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang ayat ini. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengarkan berita Injil dan khotbah firman Tuhan, mereka pasti selamat. Nah, ini yang mau saya tanggapi, bahwasanya memang betul pernyataan ini. Ada banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi mereka belum mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini tadi benar sekali dikatakan bahwa kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Artinya mereka sebenarnya sudah mendengarkan Injil itu. Mereka tahu siapa penyelamat itu, namun mereka tidak mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan Yesus. Dimana kalau kita ambil salah satu contoh ya Rasul Paulus sendiri, dimana dia dulunya seorang pembunuh umat Tuhan.
Tuhan, dia penganiaya oleh Tuhan, namun ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita sadari sebagai umat Tuhan sekarang ini, supaya kita juga mengalami kasih Tuhan itu di dalam hati kita. Karena kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita pasti akan taat kepada firman Tuhan. Soalnya kalau berbicara ketaatan tapi kita tidak memiliki kasih Tuhan, nggak akan mungkin. Tapi setiap orang yang sudah memiliki kasih Tuhan, pasti dia akan taat. Kenapa? Karena sudah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih Bapak. Karena Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Meta sebagai pembaca pertama tadi ini, penginjil. Penginjil itu kami selamatkan serta berdua seperti percaya gitu ya. Jadi sejauh ini di sini ya, masalah percaya gitu ya. Tapi soal percaya orang banyak gitu, orang percaya, bilang percaya. Tapi yang percaya sebatas sejauh seperti apa yang dia percaya, seperti itu ya. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi ada kepercayaannya itu kan berapa tahun, 1 tahun lah, 2 tahun lah, 3 tahun dan 10 tahun dan seterusnya. Apakah setia gitu ya? Karena yang ditulis di dalam kertas ini belum ada yang dibilang larangan-larangan ya. Larangan-larangan ini kalau kita masih gampang gitu kan, masih gampang. Iya, ini masih gampang. Yang jadi patokan nggak usah lah buat orang gitu, buat saya diri saya sendiri gitu. Sejauh apa saya percaya kepada Tuhan gitu ya. Seperti apa perbuatan saya sama Tuhan gitu, sampai kapan saya percaya gitu, apakah selama hidup saya ataukah sejauh saya masih enak-enak aja gitu kan. Jadi ini saya tangkap. Jadi kalau di sini belum kita jangan kamu membunuh, belum ada yang di sini kan, jangan kamu berzina gitu. Jadi ini masih enak-enak aja. Iya. Kalau soal percaya sih oke aja percaya gitu ya. Masih belum lagi kategori untuk menghidup supaya kudus hidup kita, supaya tak cacat bercelah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Meta ya, Yesus memberkati. Jadi ini materi-materi dasar. Yang pertama agar Yesus Tuhan yang Esa, Dia adalah satu-satunya pengantara. Dan yang kedua ini adalah Injil ya. Di sini tanpa ketaatan Injil tidak menyelamatkan. Memang ini adalah prinsip Pak. Ini prinsip kita. Prinsip kita untuk diri kita sendiri. Prinsip ini adalah prinsip untuk saya sendiri, supaya saya tetap percaya dan semakin teguh, dan yang belum percaya juga supaya dia boleh percaya dan mengalami Tuhan dari Bapak Nathan ya. Jadi saya teaching itu saya dengar juga saudara ngomong bagus ya, gitu ya. Semua kita bisa teaching, tapi bisa nggak kita setia ya gitu ya. Jadi pengalaman kami sudah 15 sampai 20 tahun, kami tidak ada planning apa-apa, kami hanya mengasihi Tuhan saja. Jadi bagian kami itu mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami senang aja ibadah mulai ini seperti ini kemana saja, memberitakan kami senang karena ada kasih Tuhan yang menjamah kami. Sehingga tanpa sadar waktu sudah berlalu Pak, tanpa sadar waktu sudah berlalu, anak kami sudah besar gitu ya. Jadi dulu kami waktu anak kami masih kecil, kami tidak bisa pergi keluar, waktu masih sebesar Nathan. Kami yang waktu Angel Janet sudah seperti SD kan, kami pergi kemana-mana berdua, ibadah pelayanan komsel semua. Ketika dapat berkat lagi Abang Krisa, dari dia di dalam perut sampai dia besar seperti Nathan, kami berdiam diri lagi di rumah Pak sampai dia sekolah. Sama Jeremy juga sampai tunggu Jeremy kurang lebih 10 tahun ya sampai Jeremy bisa sekolah. Kami tinggalkan sekolah, baru kami keluar lagi untuk ikut persekutuan segala macam ya. Jadi anak kami di sekolah, nanti kami akan pergi ikut ibadah-ibadah apa gitu untuk
mengisi kami, karena kan kami hamba Tuhan, kami juga harus mengisi karena kami kan mengajar melayani sampai ya seminar-seminar. Jadi sampai mereka sekolah nanti jam 10 atau jam 12 kami harus pulang untuk menjemput anak kami. Jadi itu perjalanan kami, dan tanpa sadar anak kami sudah besar gitu ya. Jadi Tuhanlah yang menuntun. Jadi saya percaya Bapak juga ada bersama kita sampai hari ini masih ada, itu karena Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi ya ini preaching Pak, ya ini preaching. Ketika nanti kita akan ke komsel-komsel, tadi Bapak Kepala sudah bilang minggu depan, malam ini seharusnya ke itu, tapi beliau kebetulan menjaga merawat orang yang sakit sehingga tidak bisa. Jadi mulai besok jadwalnya kan sudah selesai sampai November itu full kita ke rumah-rumah gitu ya. Jadi besok kita akan ke BIU. Jadi yang disaring adalah yang pertama itu tentang Tuhan yang asa, karena mereka nggak ikut kan. Nanti ya Bapak silakan, nanti ini dibawa pulang, nanti Bapak minta bagikan apa yang Bapak minta dapatkan. Yang pertama ini ya, atas yang pertama Tuhan yang asa, Tuhan Yesus pengantara ya. Bapak Kristus juga nanti bisa sampaikan, Bapak Nathan, Bapak Meta, kami nggak lagi ya, udah jemaat yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau ini kan nggak ada yang membunuh, jangan, ini kan nggak ada apa-apa. Kalau ini sih gampang, kata Bapak. Iya benar, karena ini preaching Pak. Ini preaching. Jadi kalau yang selama ini Om sama Tante kan sudah bagian teaching ya, karena untuk pendewasaan jemaat juga. Tadi waktu komsel Minggu juga gitu ya, mereka semuanya preaching kan saya dengarkan. Di situ kan nggak ada bongkar dosa, nggak ada apa, kan enak gitu ya. Jadi mungkin kayaknya Om Tante terlalu dalam, ya ikut aja komsel-komsel ini kan, kita nggak ya ikut aja ini. Kalau kita senang yang preaching kita ikut. Saya saja diberkati, saya dengar Bapak sampaikan, saya diberkati waktu saya ikut komsel tadi, saya diberkati, wah ibu-ibu luar biasa bisa preaching, wah bapak-bapak, dan saya diberkati. Makanya saya support, amin. Kan saya senang, karena memang hati saya itu senang dengan preaching maupun teaching ya, baik dari jemaat sama saja kita, karena yang diberitakan adalah Yesus. Karena ini esensinya tentang Yesus, amin. Iya, tentang Yesus. Jadi saya diberkati gitu ya. Sekalipun ada tegur-teguran, saya diberkati. Jadi ini memang bagian preaching. Sampai nanti pengalaman saya itu, saya umur awal Kristus, saya sudah ke rumah-rumah, saya sudah nginjil. Bukan menginjil, saya mengajar sekolah minggu, saya mau memimpin ibadah gitu ya. Padahal saya itu nggak ngerti apa-apa, saya senang aja pergi ke rumah jemaat. Saya seperti bikin komsel, saya ajarin firman Tuhan tentang sekolah minggu, saya pimpin ibadah, saya sendiri ke sana gitu ya. Padahal saya cinta ibadah, setia, saya mengalami Tuhan itu waktu saya sudah punya anak 2 Pak. Seperti yang Bapak bilang, memang saya tidak tahu apa itu mengalami Tuhan karena tidak diajarin gitu. Senang aja ibadah, cinta Tuhan ya. Saya bersyukur aja masih hidup sampai Tuhan menjamah saya. Jadi sejak saya dijamah Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus seperti Pak Kepala. Jadi saya terus mendoakan setiap hari untuk anak-anak saya supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian juga jemaatkan, saya mau terus cinta Tuhan saja, sungguh-sungguh cari Tuhan sampai mengalami Tuhan. Nah gitu ya. Jadi itu saja. Itulah kasih Tuhan yang ada pada kita. Itu ya kalau dari saya. Jadi sama-sama kita belajar, dan saya senang ya. Saya lebih senang dengar kita sama-sama preaching teaching daripada kita undang khotbah. Iya kan? Karena kita setia di sini. Itu saja dari saya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mentor ya, Bapak mentor kami. Oh ya, Bu Iman. Shalom. Ya, cukup bagus ya, semuanya meresponi, semuanya mengerti. Yang penting yang pertama adalah tentang Injil ini kita mengerti ya. Ya, bagus sekali semua kasih jawaban. Satu hal adalah bahwa 1 Korintus 15 ayat 2 itu, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Ini teguh tadi ya. Asal teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi ada penekanan-penekanan berpegang teguh ya. Kita bisa sampai hari ini mengirim Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan karena kita berpegang kepada Injil. Iya kan? Ya, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah tentang Yesus. Injil itu adalah tentang keselamatan. Di sini dikatakan ya, Injil itu oleh Injil itu kamu diselamatkan. Yes, betul. Jadi bagaimana caranya kita berpegang teguh? Ya, di sana dikatakan yang bait yang ketiga ya.
Yang dimaksud berpegang teguh pada Injil artinya seluruh pola hidup kita dilandaskan pada Injil, pola hidup, ya. Jadi untuk mau 100% pola hidup ini tidak bisa langsung, harus step by step, satu persatu dulu, ini baru, ya. Jadi memang untuk selaras ini bayar harga. Terima kasih, ya, buat jemaat-jemaat mau bayar harga itu. Yaitu siap tadi ya, termasuk kepada ulangan itu ya, bahwa kita harus mau diproses selama 40 tahun ya. Kita mau diproses suka dan duka sampai hati kita ini benar-benar menjadi hati Injil, hati Kristus dan lain sebagainya. Karena ini dikatakan bagaimana supaya kita ini selaras dengan kebenaran Injil kapan saja dan dimanapun berada, perkataan dan perbuatan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan ya. Kadang-kala memang perkataan kita ini tidak selaras ya. Ada orang mau diajak gurau, ada orang tak mau ya. Jadi saya juga banyak belajar ya. Contohnya kayak Bapak minta tidak mau diajak gurau, saya tak mau, saya banyak diam. Orang ini mau diajak gurau, saya gurau. Karena begini, kalau kita masuk kepada anak-anak, kita jadi anak-anak. Kalau kita masuk berteman dengan balita, kita jadi balita. Kalau kita jadi bertemu dengan remaja, kita harus menjadi remaja. Kalau kita bertemu dengan pemuda, kita harus gaya pemuda. Ya, itu artinya Injil itu baru bisa masuk. Injil itu baru kena. Kalau tidak, kalau gaya kita gaya pendeta, lari semua orang ketakutan. Ya, pendeta itu kenapanya besar, pendeta itu, ngeri wibawanya setinggi langit, lewat surga gitu ya. Jadi mereka belum apa-apa. Makanya kalau kami ini ngobrol sama orang, ya nanti ketahuan. Yang berikutnya adalah kita tekankan, yaitu tadi Jeremy katakan ayat yang terakhir ya. Karena menyadari bahwa Injil adalah firman Tuhan, maka kita pun akan berkomitmen. Diajarkan komitmen. Komitmen itu apa-apa saja untuk menyediakan banyak waktu, yaitu membaca firman ya. Kadang-kala kalau kita mungkin nggak sempat membaca firman, hidupin aja di YouTube tentang firman ya, ataupun tentang khotbah, nggak apa-apa ya. Kita lewat itu kan nanti banyak diberkati ya. Kayak lewat khotbah begitu ya, ini ternyata firman itu mengajarkan begini ya. Kita menjadi semangat lagi dan nambah lagi. Meneliti ini penting ya, kayak ini tadi kita teliti satu-satu ya, kayak 1 Korintus tadi. Apa yang ditekankan di sana? Keselamatan. Apalagi ditekankannya? Berpegang ya, berpegang pada tangan Yesus. Yesus, aku berpeganglah, aku tak mau dibiarkan ditinggalkan, nanti aku tersesat dan lain sebagainya.